Dan untuk menganalisa lebih dalam terkait anjloknya IHSG, kita telah tersambung dengan Hans Kui, praktisi pasar modal. Selamat siang, Pak Hans. Ya, selamat siang, Bu. Baik, Pak Hans, kalau tadi kita mendengarkan bersama konferensi pers yang dilakukan Komisi 3 bersama para petinggi dari BEI dan OJK, salah satu alasan penurunan dikatakan karena kondisi global, salah satunya Donald Trump. Tadi pada saat ditanyakan apakah kondisi domestik ini juga menjadi faktor penentu, namun tadi dibantah karena menurut OJK, kemudian anggota DPR dan juga BI bahwa kondisi di domestik baik-baik saja. Kalau menurut Anda seperti apa? Sebenarnya apa faktor yang berkontribusi terhadap anjloknya IHSG? Ya, memang kalau kita tidak bisa perhatikan, memang pasar Indonesia tidak lepas dari faktor global ya. Memang betul kebijakan Donald Trump itu benar-benar agak mengkhawatirkan di pasar ya. Jadi tadinya pasar berpikir bahwa tarif yang diterapkan Trump itu cuma alat untuk melakukan negosiasi, tetapi ternyata terjadi resiprokal ya, saling perang tarif terjadi terus-menerus, dan saat ini pasar melihat potensi resesi Amerika meningkat sampai 40%. Dan bahkan statement-statement pejabat Amerika pun mengatakan mereka tidak menjamin Amerika bisa lepas dari potensi terjadinya krisis atau resesi gitu. Tapi tentu kita juga harus melihat bahwa faktor dalam negeri juga ada pengaruh gitu ya. Karena terlihat bahwa asing melakukan net sell di pasar kita, dan ada juga peluang bahwa terjadi for sale terhadap transaksi margin ya ketika market turun cukup banyak dan sehingga terjadi for sale tadi. Jadi cukup banyak faktor yang bercampur ya. Nah, kalau kita uh, spesifik ya, kalau di global memang kalau kita lihat market itu khawatir, dan kalau kita lihat Dow Jones itu bentuknya udah double top ya, dan sehingga kalau kita lihat kemungkinan mereka akan bergerak turun lebih lanjut gitu ya sesudah penurunan yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari dalam negeri gitu ya, kita harus mencermati penjualan asing ini ada beberapa faktor yang uh, yang menyebabkan mereka melakukan penjualan. Nah, faktor yang pertama kalau kita lihat adalah saya sudah melihat bahwa fund asing itu mempermasalahkan potensi defisit anggaran Indonesia yang diperkirakan akan melebar. Nah, baru saja beberapa waktu lalu ya kita lihat pemerintah menyatakan defisit kita melebar gitu ya, dan penerimaan negara lemah gitu. Nah, ini difaktor oleh tiga faktor. Pertama adalah daya beli masyarakat yang melemah, harga komoditas yang lemah, kemudian yang ketiga adalah penerimaan negara karena sistem perpajakan yang belum optimal gitu. Nah, ini asing melihat bahwa yang mereka khawatirkan terjadi gitu ya, sehingga kita lihat mereka memfaktor itu dengan melepas saham di pasar sehingga terjadi koreksi. Nah, tentu kalau kita perhatikan faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah memang betul ya ada pelemahan daya beli pada masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, dan ini yang harus diperbaiki gitu ya, artinya bersama-sama harus dikembalikan daya beli masyarakat kelas menengah ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat faktor Cortex sendiri ya sebagai sistem perpajakan, ini kan bersifat sementara gangguan yang terjadi. Artinya dalam periode yang panjang itu akan recovery ya. Jadi harusnya kekhawatiran asing tadi sedikit lebih berkurang ya akibat dari masalah defisit anggaran kita. Nah, kalau kita lihat lagi beberapa pernyataan dan analisa yang keluar yang menyatakan dana asing juga khawatir dengan hadirnya Danantara ya, terutama kekhawatiran jangan-jangan BUMN yang ada di Danantara dapat penugasan ya yang cukup banyak penugasan sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan gitu ya. Seperti Bank Himbara diminta mendanai 3 juta rumah gitu ya. Nah, kemudian atau mendanai Koperasi Merah Putih ya, itu faktor-faktor yang juga diperhatikan tentunya gitu. Tetapi kami kembali melihat bahwa harusnya Danantara tidak memainkan peran seperti itu ya. Danantara akan melakukan investasi pada sektor-sektor strategis yang sudah disepakati dan tentu orientasinya profit gitu. Sehingga kami meyakini bahwa bank BUMN terutama Himbara ya itu tidak akan mendapatkan penugasan kalau
itu tidak menguntungkan ya. Jadi pasti mereka berorientasi keuntungan sehingga sebenarnya alasan penjualan oleh asing itu agak kurang berdasar dalam hal ini. Baik, itu artinya sebenarnya pemerintah harus mengakui dan juga pada ujungnya merevaluasi kebijakan-kebijakan yang digunakan agar mengembalikan kepercayaan para investor. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat juga ada masalah komunikasi ya pada pemerintah ya. Jadi kita melihat beberapa statement yang keluar seperti Bank Himbara akan mendanai pembangunan 3 juta rumah. Nah itu kan pasti orang berpikir gitu, wah 3 juta rumah ini banyak sekali, apakah ada demand-nya? Jangan-jangan setelah dibangun bisa kembali nggak dananya gitu ya. Itu yang membuat tentu saja investor juga agak khawatir gitu ya. Tetapi kami meyakini sebenarnya nggak mungkin seperti itu gitu ya. Selama ini Bank BUMN kita sangat bagus kinerjanya dan dipimpin oleh kaum profesional ya. Harusnya mereka akan menolak kalau proyek penugasan yang tidak menguntungkan tadi gitu ya. Dan supaya itu juga perlu dipertegas oleh pemerintah ya bahwa tidak ada penugasan yang akan merugikan Bank Himbara kita dan tidak akan menyebabkan penurunan pada dividen yang selama ini dibagikan. Berbicara mengenai Himbara, tadi juga disebutkan sebenarnya kinerja Himbaran pada saat ini positif, sehingga sebenarnya faktor domestik tidak terlalu dominan dalam pelemahan IHSG. Berarti itu kurang tepat? Ya, sebenarnya secara fundamental bagus Bank Himbara kita. Tetapi kan sentimennya yang negatif. Ya, jadi kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pernyataan yang keluar gitu ya, itu ditranslate orang, oh jangan-jangan ada intervensi gitu. Padahal fundamental ekonomi, fundamental Bank Himbara kita bagus gitu, nggak ada masalah gitu. Bahkan Bank Mandiri akan membagikan dividen yang cukup besar gitu ya, dengan yield yang menarik gitu. Tetapi saat ini pasar terkena sentimen negatif ya, karena berita yang simpang siur gitu. Nah itu yang harus diluruskan ya, jadi ketika pasar udah menangkap message bahwa memang Danantara ini solusi untuk Indonesia ke depan. Nah itu kita pikir pasar saham kita akan rebound kembali. Selain isu Danantara, sebenarnya isu apa lagi yang kemudian membuat sentimen ini negatif? Ya, tentu defisit tadi ya, APBN kita ya. Jadi defisit itu kalau pemerintah defisit, kemudian terjadi penghematan anggaran gitu ya. Kalau kita lihat beberapa hal ini ditranslate ya, kalau kita lihat bagaimana JP Morgan, Morgan Stanley mendowngrade rating Indonesia di indeks MSCI ya. Kita dari diturunkan jadi underweight ya posisinya. Artinya mereka melepas posisi saham di kita. Di waktu bersamaan menaikkan posisi Tiongkok jadi netral gitu ya. Jadi terjadi dana outflow bergerak keluar dari kita ke Hong Kong dan ke Tiongkok gitu. Nah, itu salah satunya difaktor oleh kekhawatiran mereka bahwa perlambatan ekonomi Indonesia akan terjadi gitu ya. Kemudian mereka melihat defisit anggaran yang mungkin akan terjadi di Indonesia gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan dengan seksama bahwa masalah yang terjadi beberapa bulan di awal ini, penerimaan negara yang lemah ini, salah satunya di faktor utamanya adalah sistem core tax yang belum optimal ya, sehingga penerimaan negara menjadi lebih kecil gitu. Jadi kalau ketika itu bisa ditanggulangin, defisit anggaran Indonesia akan termaintain ya, bisa di bawah 2,5 dari GDP ya. Dan ketika itu terjadi harusnya pasar punya sentimen yang lebih positif. Tadi juga dikatakan sebenarnya penurunan IHSG ini sudah terjadi sejak pekan lalu. Apakah itu artinya sebenarnya belum ada mitigasi yang benar-benar serius dilakukan oleh pemerintah hingga akhirnya hari ini harus anjlok? Dan apabila mitigasi tersebut tidak kemudian langsung dilakukan atau segera dilakukan, dampaknya apa? Apakah mungkin lebih turun daripada hari ini? Ya, kalau pasar memang agak sulit kita memitigasi risiko tadi ya, terutama faktor risikonya datang dari global datang ya. Jadi kalau kita lihat tadinya pelaku pasar melihat kebijakan Donald Trump itu seperti ancaman aja, jadi diterapkan tarif, ditunda kemudian negosiasi, udah selesai sampai di sana. Tapi sekarang kan berubah Donald Trumpnya, diterapkan tarifnya dan tidak dilakukan upaya-upaya untuk melakukan negosiasi.
Nah, ketika negara lain membalas, dia mengatakan kami akan pakai reciprocal, jadi kami balas lagi gitu. Nah, begitu itu terjadi, pasar sekarang melihat, oh dunia akan resesi, pertumbuhan dunia akan melambat gitu. Nah, ini yang menyebabkan pasar global itu termasuk Indonesia mulai melemah gitu. Nah, tetapi dalam 2 hari terakhir ini memang agak sedikit anomali karena ketika Asia menguat, ternyata pasar saham kita bergerak turun ke bawah gitu. Jadi sehingga kita melihat memang ada kekhawatiran di dalam negeri gitu ya. Dan setelah kita telaah memang beberapa faktor yang tadi kita sebutkan. Biarpun sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia bagus, kinerja emiten kita bagus, lebih merupakan salah persepsi ya dari investor bahwa seolah-olah pasar kita nggak baik adanya. Itu artinya sebenarnya dalam 2 hari terakhir justru faktor domestiklah yang lebih dominan yang membuat IHSG turun terus. Ya, kalau kita pikir karena ada penjualan dari dana asing ya, dan difaktor oleh perkiraan mereka bahwa Danantara tidak memberikan solusi bagi Indonesia. Yang kedua adalah defisit anggaran tadi yang terjadi ya. Jadi 2 faktor itu yang kita perkirakan mempengaruhi ya, sehingga terjadi tekanan turun pada pasar saham kita. Selain menjelaskan mengenai defisit anggaran dan juga Danantara, selain komunikasi yang baik, apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah agar tidak terus-terusan seperti ini, Pak? Ya, pasar saham itu demand dan supply, dan lebih karena optimisme pelaku pasar ya. Kalau mereka optimis pasar akan membaik gitu ya, mereka akan kembali lagi masuk ke pasar gitu. Jadi tentu komunikasi yang pemerintah lakukan ya, bahwa menunjukkan bahwa oke, defisit anggaran kita bersifat sementara, kebijakan yang diambil Danantara tidak akan mengintervensi BUMN-BUMN yang tergabung di dalamnya gitu ya. Saya pikir pasar akan relatif lebih tenang. Oke, kita punya masalah bahwa kelas menengah punya kemampuan daya beli yang menurun gitu. Dan kita membutuhkan program quick win dari pemerintah, kebijakan yang pro pasar gitu ya. Bagaimana mengembalikan kemampuan daya beli di kelas menengah. Nah, itu yang perlu lakukan ya dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat pelemahan kekuatan daya beli kelas menengah ini lebih difaktor karena dari pandemi COVID-19 kemarin ya. Walaupun Jadi sudah lama ya, Pak? karena ekonomi kelas menengah ke bawah itu tidak benar-benar pulih gitu sesudah pasca pandemi. Coba kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, tabungan kelas menengah itu hilang 40%. Jadi mereka itu 5 tahun terakhir ini ada fenomena namanya mantap ya, makan tabungan. Nah, ini tentu akan ada batasnya. Di sisi lain ada pinjol dan pay later yang bergerak naik. Artinya orang belanja dengan pinjaman, dengan membayar di masa depan, dan itu akan menghilangkan daya beli mereka gitu. Nah, ini yang tentu harus ditanggulangin ya. Tetapi di sisi lain di kelas menengah atas itu tabungannya bergerak naik ke atas. Menunjukkan fenomena mereka menahan uangnya karena agak khawatir tentang kondisi perekonomian. Nah, itu faktor-faktor yang harus dibenahi oleh pemerintah. Artinya bukan salah pemerintah, tetapi memang ini adalah ekses yang terjadi COVID-19. Kita lihat banyak terjadi PHK gitu ya. Sebagian industri tidak bisa bersaing, sebagian lagi memang terjadi perubahan pada pola konsumsi masyarakat gitu. Nah, faktor-faktor ini yang harus diperbaiki ya. Jadi kita mengharapkan pemerintah turun dengan kebijakan yang pro pasar, bisa mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Jika kepercayaan para investor tidak segera dinaikkan kembali oleh pemerintah, dampaknya apa ke depan? Sektor mana yang kemudian akan langsung terdampak dan terpengaruh begitu besar dengan penurunan IHSG ini? Ya, sebenarnya IHSG ini kalau kita lihat, ini kan kalau dibilang langsung ke perekonomian juga enggak ya, tapi penurunan pada pasar saham menimbulkan sentimen negatif dari investor luar negeri terhadap Indonesia. Sehingga mereka akan melihat bahwa Indonesia ini tidak ada prospek. Ini kalau pasar saham turun, ini akan mengganggu direct investment yang masuk ke Indonesia. Kemudian minat asing untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnis di Indonesia. Itu faktornya. Jadi tentu optimisme di pasar saham harus dibangun gitu ya, dengan kebijakan pemerintah
dengan statement pemerintah, sehingga kalau pasar saham kita positif, itu dana asing akan bergerak masuk ke kita, bukan hanya hot money, tetapi juga direct investment yang bergerak masuk ke Indonesia. Baik, baik. Terima kasih praktisi pasar modal Hans Kui telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.